Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Di sebuah desa yang tenang, malam menyelimuti bumi dengan damainya. Riko, anak berumur 8 tahun yang selalu penasaran, duduk bersila di halaman rumah. Angin malam berhembus pelan dan langit di atasnya berkilauan oleh ribuan bintang. Ia memandang ke atas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Apa saja ya yang ada di sana, di balik bintang-bintang itu? Pikirnya, malam itu akan menjadi awal dari petualangan yang akan mengubah cara Riko melihat alam semesta. Tiba-tiba, dari antara bintang-bintang, sebuah cahaya terang muncul. Bukan bintang jatuh, tapi bola cahaya yang bersinar seperti pelita ajaib. Cahaya itu turun perlahan, menyentuh Riko, dan dalam sekejap tubuhnya terasa ringan. Ia mulai terangkat ke langit, melewati awan, menembus langit malam, hingga masuk ke dalam ruang angkasa yang luas dan gelap. Inilah awal dari perjalanan Riko menelusuri tata surya kita yang penuh rahasia. Dalam gelapnya ruang angkasa, cahaya hangat menyambutnya. Di hadapannya berdiri bola api raksasa yang tersenyum ramah. "Halo Riko, aku matahari," katanya. "Aku adalah bintang di tengah tata surya. Tanpa cahayaku, tidak akan ada kehidupan di bumi. Aku memberi panas, cahaya, dan energi untuk semua makhluk hidup di planet kalian." Riko terpesona. Siapa sangka, sumber panas di siang hari ternyata adalah bintang yang begitu besar dan penting. Matahari mengulurkan cahaya ke segala arah, memperlihatkan 8 planet yang mengelilinginya. "Lihatlah," kata matahari, "semua planet ini mengorbitku karena gravitasiku." Gravitasi adalah gaya tarik yang membuat semuanya tetap dekat dan tidak melayang bebas. Riko melihat bagaimana planet-planet itu tetap dalam jalurnya, berputar rapi, seolah-olah sedang menari di langit. Ia belajar bahwa tanpa gravitasi, planet-planet akan kacau dan tata surya tidak akan teratur. Planet kecil mendekat, berwarna abu-abu dan penuh kawah. "Aku Merkurius, planet paling dekat dengan matahari," katanya dengan semangat. "Panas siangku bisa mencapai 430 derajat Celcius, tapi malamku sangat dingin, bisa sampai minus 180 derajat. Riko merasa takjub. Bagaimana mungkin satu planet bisa begitu panas dan begitu dingin dalam satu hari? Ia pun memahami bahwa tanpa atmosfer yang melindungi, suhu bisa berubah sangat ekstrem. Venus muncul, dikelilingi kabut tebal berwarna kuning oranye. Aku tertutup awan yang sangat tebal, dan suhu permukaanku bahkan lebih panas dari Merkurius, meski aku lebih jauh dari matahari," jelas Venus. "Itu karena efek rumah kaca panas terperangkap oleh gas di atmosferku." Riko pun sadar bahwa jika kita tidak menjaga bumi, gas-gas berbahaya bisa membuat planet kita sepanas Venus. Dari ketinggian luar angkasa, Riko memandang ke arah bumi. Planet biru kecil tampak tenang dan indah. "Itulah rumahku," bisiknya. "Satu-satunya tempat yang bisa kutinggali." Ia mulai menyadari betapa berharganya bumi, dan betapa beruntungnya kita bisa hidup di zona layak huni, tempat yang cukup hangat, cukup air, dan cukup cahaya untuk mendukung kehidupan. Bumi menjelaskan dengan suara lembut, "Aku punya selimut pelindung bernama atmosfer. Ia menjaga suhu tetap stabil, memberi udara untuk bernapas, dan melindungi dari batu luar angkasa. Saat sebuah meteorit mendekat, atmosfer membakarnya hingga menjadi abu sebelum menyentuh tanah." Riko pun paham bahwa meski tak terlihat, atmosfer sangat penting untuk kehidupan. Bumi mengajak Riko melihat air yang mengalir di sungai, turun dari hujan, dan mengisi laut. "Air adalah sumber kehidupan," kata bumi. "Tanpa air, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, dan tidak ada kamu." Riko melihat betapa air mengaliri seluruh kehidupan. Ia berjanji dalam hati untuk tidak menyia-nyiakan setetes pun air. Bulan, sahabat setia bumi, muncul dan berkata, "Aku membantu menjaga bumi tetap stabil. Aku juga yang menyebabkan pasang surut air laut." Riko terkejut mengetahui bahwa bulan, yang biasa ia lihat di malam hari, ternyata berperan besar menjaga keseimbangan bumi. Planet merah bernama Mars menyapa. "Aku dulu punya sungai dan danau, tapi sekarang aku kering dan dingin," katanya. Ia menunjukkan badai debu yang berputar-putar. Riko merenung Mars, mengingatkan bahwa lingkungan bisa berubah drastis jika tidak dijaga. Saat Riko melewati sabuk asteroid, batu-batu luar angkasa berterbangan ke segala arah. Ia harus berhati-hati.
Ini seperti jalan penuh rintangan di antara Mars dan Jupiter, pikirnya. Ia pun belajar bahwa luar angkasa tak hanya indah, tapi juga penuh tantangan. Planet raksasa Jupiter muncul dengan pusaran badai besarnya. Aku begitu besar dan gravitasiku sangat kuat, sehingga sering menarik asteroid agar tak menghantam bumi, kata Jupiter. Rico menyadari, bahkan di alam semesta, ada yang berperan sebagai pelindung. Saturnus muncul berputar lembut dengan cincin megah di sekelilingnya. Cincinnya terbuat dari es, batu, dan debu, kata Saturnus. Ia tampak begitu elegan. Rico belajar bahwa keindahan bisa datang dari hal-hal sederhana seperti potongan es dan debu di angkasa. Uranus mendekat sambil berguling lucu. Aku berputar miring. Ini yang membuatku unik, katanya. Rico tertawa. Ia belajar bahwa menjadi berbeda itu bukanlah hal buruk, tapi sesuatu yang bisa membanggakan. Angin kencang menyambut Rico di Neptunus. Aku punya badai dan angin tercepat di tata surya, lebih dari 2,000 km per jam, kata Neptunus. Meskipun jauh dan misterius, planet ini mengajarkan bahwa kekuatan bisa tersembunyi dalam diam. Di ujung tata surya, Pluto tersenyum lembut. Aku memang kecil dan disebut planet katai, tapi aku tetap bagian dari keluarga besar tata surya. Rico merasa haru bahwa setiap makhluk sekecil apapun tetap berharga. Semua planet berkumpul, menunjukkan bagaimana mereka berputar pada porosnya. Rotasi dan mengelilingi matahari. Orbit. Rotasi membuat siang dan malam, sedangkan orbit menciptakan musim, kata mereka. Rico kagum melihat betapa teraturnya alam semesta. Para planet bersenandung bersama, menyanyikan lagu tentang harmoni dan kerjasama. Meskipun berbeda ukuran, warna, dan posisi, semua planet bekerja sama menjaga keseimbangan tata surya. Rico menyadari bahwa kebersamaan dan keberagaman adalah kekuatan. Perjalanan Rico pun selesai. Ia kembali ke halamannya di bawah langit malam yang sama. Tapi kini, ia tak hanya melihat bintang, ia melihat kisah, pelajaran, dan keajaiban di balik tiap cahaya. Ia tersenyum penuh syukur. Rico menatap kamera dan berkata, dari seluruh alam semesta, hanya bumi yang bisa kita tinggali. Yuk kita jaga bumi kita, airnya, udaranya, dan semua yang ada di dalamnya. Karena bumi adalah rumah terbaik kita. Dan langit pun menjawab dengan bintang yang berkelip hangat. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.